Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Munarif dari Forum News Network. Beberapa hari lalu, media dan terutama media sosial kita dipenuhi dengan puja-puji keberhasilan Presiden Jokowi mengambil alih ruang kendali udara dari Singapura. Keberhasilan itu saya nyebutnya keberhasilan dalam tanda petik, ditandai dengan perjanjian yang diteken oleh Indonesia dan Singapura pada tanggal 25 Januari tahun 2022 di Bintan, Kepulauan Riau. Penandatanganan deal RI Singapura itu dilakukan di acara Leaders Retreat, makanya kenapa kemudian dilakukan di Resort Bintan, dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Orang pasti banyak bertanya-tanya, apa sih sebenarnya FIR itu atau Flight Information Region, yang kira-kira dijelaskan beginilah. Ini kita kutip misalnya dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 55 tahun 2016. Ini tentang tatanan navigasi penerbangan nasional. Flight Information Region ini adalah semacam gini, gimana yang menggambarkannya, ini sangat teknis nih. Suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan atau Flight Information Service dan pelayanan kesiagaan atau disebutnya sebagai alerting service itu diberikan. Jadi bahasa mudahnya kira-kira begini deh, ketika ada pesawat mulai terbang pada satu ketinggian tertentu, maka kemudian informasi penerbangannya itu dikendalikan oleh Singapura. Meskipun itu masih di wilayah Indonesia, tetapi berdasarkan perjanjian itu semua dilakukan oleh pemerintah Singapura. Jadi penerbangan-penerbangan internasional, bahkan termasuk penerbangan kita, begitu terbang pada satu titik pada ketinggian tertentu, kemudian itu kendalinya sepenuhnya itu dilakukan oleh pemerintah Singapura. Nah, inilah yang kemudian banyak dipersoalkan bahwa kita itu tidak punya semacam apa ya, katakanlah di wilayah sendiri saja kita dikendalikan oleh Singapura. Nah, saya kutip ini misalnya dari Detik.com dalam sebuah diskusi pada tahun 2018 itu mantan Kepala Staf Angkatan Udara C.P. Hakim menjelaskan mengapa bisa terjadi hal semacam itu. Jadi FIR ini sudah di Kepulauan Riau, terutama itu di atas wilayah Indonesia itu sudah dikuasai oleh Singapura itu sejak tahun 1946, melingkupi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaka. Nah, kesepakatan itu ditetapkan dalam pertemuan di Dublin, Irlandia pada tahun 1946. Ingat ya, pada tahun 1946 itu Indonesia baru saja merdeka dan memang teknologi kita, kemudian sumber daya manusia kita dalam masalah pengelolaan informasi udara itu yang sangat terbatas. Nah, pada perjanjian itu, pada saat dilakukan pertemuan di Dublin itu dan keputusan kemudian dibuat, delegasi Indonesia tidak hadir. Jadi kita itu menerima begitu saja, dan ketika itu pun Singapura masih belum berdiri sebagai negara. Singapura masih dikuasai oleh Inggris. Nah, ketika kemudian Singapura berdiri menjadi sebuah negara sendiri, itu kemudian perjanjian itu terus berlanjut dan itu dalam kekuasaan Singapura. Di media, apalagi di media sosial, itu narasi yang dibangun itu bahwa setelah 76 tahun dikuasai Singapura, akhirnya Indonesia berhasil mengambil alihnya. Ini benar-benar narasi yang dibangun sungguh heroik. Silakan Anda googling kembali beritanya. Anda akan menemukan banyak sekali puja-puji soal keberhasilan pemerintahan Indonesia. Ya, seperti biasalah kalau para buzzer pasti menyebutnya hanya pada era pemerintahan Jokowi lah, makanya kendali ruang informasi udara itu bisa diambil alih kembali oleh pemerintah Indonesia. Nah, namun ada satu ahli hukum internasional, Profesor Hikmahanto Yoana, pada waktu beberapa hari lalu dia sudah mulai mencurigainya. Dia tampaknya meragukan klaim keberhasilan pemerintah Indonesia itu. Dia mencium ada beberapa kejanggalan. Pertama misalnya, pada waktu dia kemarin membuat siaran pers itu disebutkan bahwa siaran pers Kemenko Marves menyebutkan di ketinggian 0 sampai 37.000 kaki di wilayah tertentu dari Indonesia akan didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura. Nah, ini kita sudah mulai curiga. Kalau mengambil alih, mengapa pada ketinggian tertentu 0 sampai 37.000 kaki itu tetap didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura. Ini yang kemudian oleh media Singapura, narasinya disampaikan secara berbeda sekali dengan media di Indonesia. Di media Singapura disebutkan bahwa hal itu memungkinkan bagi Bandara Changi untuk tumbuh secara komersil dan menjamin keselamatan penerbangannya.
Kedua, menurut media Singapura seperti dituliskan oleh Profesor Hikmahanto, dia mengutip misalnya Channel News Asia, menyatakan bahwa pendelegasian diberikan oleh Indonesia untuk jangka waktu 25 tahun. Repotnya, jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Ini berarti pemerintah Indonesia tidak melakukan persiapan serius untuk benar-benar mengambil alih FIR ini di atas Kepulauan Riau. Jadi walaupun katanya mengambil alih, tetapi pada ketinggian tertentu tetap diberikan kepada Singapura, dan kemudian ini untuk sementara ini kendalinya tetap diberikan untuk diberikan kepada didelegasikan gitu menyebutnya kepada Singapura dalam waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang. Waktu itu Hikmahanto mempertanyakan apakah 25 tahun itu, waktu 25 tahun itu tidak terlalu lama. Lalu tidakkah perpanjangan waktu itu berarti tidak memberikan kepastian? FIR ini ya, konsep FIR ini sebenarnya ini bertujuan untuk keselamatan penerbangan. Tadi saya menyebutkan bahwa informasi penerbangan itu dan kemudian juga alert sistemnya, alert service-nya, tanda-tanda bahayanya itu semua dikendalikan oleh pemerintah Singapura. Nah, pada kenyataannya kan Bandara Changi ini kemudian mendapat keuntungan besar kan bila FIR di atas Kepulauan Riau itu terus masih dikendalikan oleh Singapura. Selama ini mengapa kemudian Changi tumbuh besar itu yaitu antara lain selain servisnya tentu saja adalah pengelolaan informasi ruang udaranya itu berada di tangan Singapura. Sebenarnya menurut Hikmahanto, FIR atau ruang udara suatu negara yang tunduk pada kedaulatan sebuah negara itu bisa saja dikelola oleh negara lain. Hanya saja bila dikelola oleh negara lain itu menunjukkan ketidakmampuan negara tersebut dalam pengelolaan FIR yang padahal itu kan tunduk pada kedaulatannya. Karena itu karenanya pada waktu itu Hikmahanto kemudian mempertanyakan mempertanyakan perjanjian soal FIR itu antara Indonesia dengan Singapura itu. Pertanyaannya begini, antara lain juga, apakah hingga saat ini Indonesia memang belum dapat mengelola ruang udara di atas Kepulauan Riau? Kemudian apakah butuh waktu 25 tahun lagi untuk akhirnya bisa melakukannya? Ataukah 25 tahun tersebut mungkin tidak mencukupi waktunya sehingga perlu untuk diperpanjang lagi? Pada waktu itu Hikmahanto juga mempertanyakan di mana kehormatan dignity Indonesia sebagai negara besar bila tidak mampu mengelola FIR di atas wilayah kedaulatannya dan menjamin keselamatan penerbangan berbagai pesawat udara. Dan kemudian juga dia mempertanyakan apakah Indonesia rela bila Changi terus berkembang secara komersial karena FIR di atas Kepulauan Riau itu dipegang oleh Singapura, tidak dipegang oleh Bandara Soekarno-Hatta. Pada waktu itu Hikmahanto hanya memberikan clue semacam ini, bahwa kata dia ini, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan bisa kita mendapatkan informasinya ketika ditanyakan oleh Komisi 1, karena kita tahu bahwa untuk perjanjian-perjanjian semacam ini harus mendapat ratifikasi atau pengesahan dari DPR RI. Dalam hal ini karena berkaitan dengan masalah hubungan internasional, hubungan dengan luar negeri, masalah-masalah kedaulatan negara, itu biasanya menangani adalah Komisi 1. Jadi kata Hikmahanto pada waktu itu dia menunggu detail perjanjian itu bisa diakses publik. Nah rupanya tanpa menunggu adanya ratifikasi dari DPR, Hikmahanto sudah bisa mengakses detail perjanjian itu dan kecurigaannya terbukti. Dia kemudian membuat press release. Nah ini karena seriusnya dia membuat press release-nya di hari ini, di akhir pekan, di hari dari Ahad ini. Press release-nya kemudian muncul di sejumlah media massa nasional dan membuat geger. Karena berdasarkan kajiannya, perjanjian FIR yang seharusnya dikelola oleh Indonesia dalam ketinggian berapapun saat perjanjian itu efektif berlaku. Namun ternyata FIR yang berlaku di wilayah tertentu untuk ketinggian 0 sampai 37.000 kaki didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura. Dari situ dia melihat Singapura ingin tetap memiliki kewenangan pada ketinggian tersebut. Sebab bagi Singapura ketinggian tersebut sangat krusial. Hal ini karena pesawat udara mancanegara melakukan pendaratan dan lepas landas di Bandara Udara Changi. Singapura ingin tetap menjadikan Bandara Changi sebagai hub untuk berbagai penerbangan ke penjuru dunia. Keselamatannya harus dipastikan. Bila FIR itu diserahkan ke Indonesia, menurut dia, maka akan mengancam keberadaan Bandara Changi sebagai hub internasional. Karena itu, Hikmahanto menilai ada dua kecerdikan Singapura dalam mengecoh negosiator Indonesia. Pertama, Singapura mengecoh dengan bermain pada isu yang sangat detail, itu terangnya. Jadi dia menyebutkan bagi lawyer yang menegosiasikan sebuah perjanjian ada peribahasa yang selalu menjadi panduan, yaitu the devil is in the detail.
Jadi setannya itu ada pada detail-detailnya. Maksudnya gini, kata dia, di mana seorang lawyer untuk menang dalam bernegosiasi harus bermain di level yang sangat detail. Bila lawan negosiasi tidak suka dengan urusan detail, maka akan menjadi makanan empuk. Boleh saja Indonesia berbangga bahwa pengelolaan FIR telah berhasil diambil alih oleh Indonesia setelah berpuluh-puluh tahun berjuang. Namun pada kenyataannya Singapura masih tetap sebagai pihak pengelola karena mendapat pendelegasian. Hal itu diatur dalam detail perjanjian FIR terkait pendelegasian Indonesia ke Otoritas Penerbangan Singapura. Bahkan pendelegasian diberikan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua negara. Tadi sebenarnya juga sudah singgung sebelumnya. Ini berarti pemerintah Indonesia tidak memiliki cetak biru untuk melakukan pengambil alihan, mulai dari infrastruktur yang dibutuhkan hingga sumber daya manusia yang mengoperasikan. Kita cuma tadi itu buat perjanjian kita ambil alih, tapi kita tidak punya rencana seperti apa pengambil alihannya dan kemudian infrastrukturnya apa dan sumber daya manusianya siap nggak mengoperasikan. Kedua, ini masih menurut Hikmahanto kecerdikan Singapura adalah memaketkan. Jadi ada paket perjanjian FIR dengan perjanjian pertahanan. Kita tahu kemarin ada perjanjian bahwa Singapura itu boleh perjanjian pertahanan Singapura boleh menggunakan ruang udara kita untuk latihan perang dan pada waktu itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa tidak ada bahayanya apabila Singapura melakukan latihan perang di udara Indonesia. Pemaketan ini dalam penilaian Hikmahanto sangat merugikan Indonesia dan ini sebenarnya sudah pernah dicoba ya ketika pada tahun 2007 saat perjanjian ekstradisi itu coba ditandemkan dengan perjanjian pertahanan. Pada waktu itu batal. Nah, sekarang ini kan kemarin juga kita dikabarkan sudah ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Rupanya mereka kemudian ini tidak hanya satu perjanjian saja, ada paket perjanjian ekstradisi, ada paket perjanjian soal kontrol ruang udara tadi dan kemudian perjanjian pertahanan. Nah, disinilah kata Hikmahanto, Singapura tahu untuk efektif berlakunya perjanjian FIR maka selain wajib diratifikasi oleh parlemen masing-masing juga harus dilakukan pertukaran dokumen ratifikasi. Oleh karenanya Singapura mensyaratkan pada Indonesia untuk melakukan secara bersamaan pertukaran dokumen ratifikasi kedua perjanjian sekaligus. Jangan dicicil-cicil nih, karena kalau dicicil-cicil akan ketahuan detailnya. Nah, bila hanya salah satu, maka Singapura tidak akan menyerahkan dokumen ratifikasi dan karenanya perjanjian tidak akan efektif berlaku. Singapura, kata Hikmahanto, berkalkulasi perjanjian pertahanan tidak akan diratifikasi oleh DPR. Ini mengingat hal ini menjadi sumber kontroversi pada tahun 2007 sehingga tidak pernah dilakukan ratifikasi. Bila ini kembali menjadi kontroversi dan akhirnya tidak diratifikasi kembali oleh DPR, maka Singapura tidak akan menyerahkan dokumen ratifikasi perjanjian FIR. Akibatnya perjanjian FIR tidak akan berlaku efektif. Jadi ini baru perjanjian dan Indonesia sudah mengklaim bahwa kita berhasil. Konsekuensi ikutannya, lanjut Hikmahanto, adalah FIR tidak pernah beralih pengelolaannya ke Indonesia dan tetap dikelola oleh Singapura. Tapi kalau perjanjian pertahanan diratifikasi oleh DPR dan dokumen ratifikasi perjanjian FIR dan pertahanan dipertukarkan sehingga kedua perjanjian itu efektif berlaku, maka Singapura tetap mengelola FIR di ketinggian 0 sampai 37.000 kaki atas dasar pendelegasian sebagaimana diatur dalam perjanjian FIR. Ini menang banyak ini. Jadi bahkan Singapura itu, kata Hikmahanto, mendapat satu keuntungan lagi yaitu perjanjian pertahanan di tahun 2007 yang ditentang oleh banyak pihak di Indonesia bisa berlaku efektif. Jadi apa kesimpulannya? Gembar-gembor bahwa Indonesia berhasil mengambil kembali kendali ruang informasi udara itu tidak benar. Singapura ini malah seperti saya sebut tadi menang banyak karena kendali FIR tetap di tangan mereka. Jadi nanti kalau diratifikasi itu kendali FIR tetap di tangan mereka karena kemudian setelah diambil alih oleh Indonesia, kemudian Indonesia kembali mendelegasikan ke Singapura untuk waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Dan yang lebih penting lagi kan dengan diratifikasinya perjanjian pertahanan tadi, mereka juga dapat akses latihan militer di udara Indonesia sesuai dengan kesepakatan pemerintah kedua negara. Jadi begitulah saudara, kita mesti detail memang kalau melihat perjanjian semacam ini. Jangan baru saja ada semacam agreement, ada kesepakatan, kemudian kita sudah gembar-gembor bahwa kita berhasil mengambil alih kendali ruang udara dari Singapura, padahal dalam realitasnya tidak seperti itu. Saya Sunarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.